artikel Kristen dengan judul Iman Keselamatan dan Iman Kekuatan. Dalam dunia teologi, ada yang disebut eksegesis. Ini adalah pelajaran yang sifatnya menggali tiap-tiap ayat, dari bahasa aslinya, dari konteksnya, dari seluruh kitab, dari tradisi, dan lain-lain. Kemudian, ada yang namanya biblical theology. Ini biasanya belajar per kitab atau per bagian Alkitab. Misalnya, teologi Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Baru, bahkan ada juga yang mempelajari teologi Paulus, teologi Petrus, dan lain-lain. Biblical teologi ini pelajaran kesukaan kaum liberal, dan biasanya mereka bikin Perjanjian Baru bertentangan dengan Perjanjian Lama, dan teologi Paulus bertentangan dengan teologi Petrus. Dan biasanya mahasiswa teologi yang belajar ini semakin belajar akan semakin tidak beriman dan siap jadi mualaf. Kemudian ada pelajaran yang disebut systematical theology. Pelajaran ini mempelajari secara per topik, misalnya hamartologi tentang dosa menurut Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, atau soteriologi yaitu tentang keselamatan dari Kejadian sampai Wahyu, eklesiologi yaitu tentang gereja, dan seterusnya. Systematical theology ini pelajaran yang paling ditakuti bidat, liberal, dan teman-teman mereka. Mengapa? Karena systematical theology ini belajar secara sistematis tentang kesimpulan Alkitab terhadap sebuah topik. Seluruh ayat Alkitab harus sinkron, harmonis, dan tentu harus sesuai akal sehat. Semua bidat yang salah menafsirkan ayat Alkitab adalah karena mereka hanya fokus melihat sebagian ayat dan mengabaikan ayat lain. Sesungguhnya, seseorang tidak boleh melalui eksegesis menyimpulkan sesuatu yang di surat Roma secara bertentangan dengan ayat yang di Injil Matius atau di surat Yohanes. Kesimpulan yang saling bertentangan itu pasti salah. Itulah sebabnya, sebelum seseorang menafsirkan ayat-ayat Alkitab, dia harus membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu berulang kali. Dan ketika dia menarik kesimpulan, dia harus ingat ada ayat lain yang berkata tentang topik yang sama dan kesimpulannya tidak boleh bertentangan. Tentang topik iman. Ada banyak sekali ayat tentang iman. Maka untuk menyimpulkan dengan benar, seseorang harus mengharmoniskan semua ayat yang ada. Ada teolog dan pengikutnya, mereka mengutip 1 Korintus pasal 12 ayat 9, langsung menyimpulkan bahwa iman itu sebuah pemberian. Dan mereka kaitkan dengan masalah keselamatan, bahwa orang bisa beriman itu karena Tuhan kasih iman, dan jika Tuhan tidak kasih iman, maka orang itu tidak bisa beriman. Kesimpulan ini akan berujung bahwa semua orang yang tidak beriman itu karena Allah tidak memberi iman kepada mereka. Dan lebih ke ujung lagi, dari kesimpulan ini ialah semua yang di neraka itu karena tidak dikasih iman oleh Allah. Jadi, siapa yang salah? Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Dan mereka bisa mengutip juga banyak ayat yang menganjurkan orang percaya memohon kekuatan iman. Tetapi kesimpulan ini tidak cocok dengan ayat lain dalam Alkitab. Karena kita juga baca misalnya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Ayat ini menyatakan bahwa tanpa mendengar tidak akan timbul iman. Dan di ayat-ayat sebelum ayat ini dari ayat 13 sampai 15, Rasul Paulus sudah berargumentasi bahwa orang tidak bisa percaya sesuatu yang tidak pernah didengarnya. Terlebih jelas lagi ketika kita membaca Filipi pasal 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa iman timbul dari mendengarkan berita Injil. Berarti orang harus mendengar berita Injil dan dari kehendak bebas hatinya bagi yang menanggapi secara positif akan timbul iman.
Dan ini adalah iman keselamatan. Supaya timbul iman, inilah tujuan perintah di Markus pasal 16 ayat 15, yaitu beritakan Injil kepada segala makhluk. Sedangkan iman yang diberikan atau sebagai karunia, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9, ini iman yang diberikan kepada orang yang sudah percaya, yaitu orang yang sudah timbul iman keselamatan di hati mereka. Perhatikan, karunia iman ini diberikan bukan kepada orang yang belum beriman, melainkan kepada orang yang sudah beriman, bahkan yang sudah menjadi jemaat di Korintus. Dan semua ayat yang menganjurkan meminta iman itu ditujukan kepada orang yang sudah beriman. Iman yang timbul dari mendengarkan berita Injil ini adalah iman keselamatan. Iman ini tidak mungkin timbul tanpa mendengarkan Injil. Itulah sebabnya kita harus bergiat memberitakan Injil dengan harapan akan timbul iman dari hati pendengar. Dan dengan Injil itu kita kumandangkan panggilan Allah kepada semua manusia, dan kita berdoa memohon Roh Kudus mengetuk hati orang-orang yang mendengarkan. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Tesalonika 2 ayat 14. Setelah seseorang mendengar panggilan Injil dan ia bertobat serta percaya, artinya timbul iman yang menyelamatkan dalam hatinya. Maka sejak saat itu dia sudah menjadi orang percaya atau orang beriman. Tetapi karena tidak langsung berangkat ke sorga, melainkan akan menghadapi banyak persoalan hidup, banyak kesusahan dan pencobaan, maka dinasihati untuk berdoa meminta iman. Jadi, orang yang sudah beriman meminta iman, sebenarnya meminta kekuatan iman, tambahan iman yang kuat, terlebih ketika harus menghadapi kesusahan yang amat sangat, mungkin akan dianiaya, bahkan dibakar hidup-hidup. Kesimpulan, semoga pembaca dapat melihat bahwa salah menafsirkan ayat Alkitab bisa berakibat fatal. Terlebih jika akhirnya si pengajar memiliki banyak pengikut yang tidak mau berpikir kritis atau tidak beriman secara akal budi. Dan juga sebuah kesimpulan biasanya bisa mengefek pada kesimpulan lain. Misalnya, karena salah menyimpulkan tentang iman, maka akan menghasilkan kesimpulan lain bahwa orang yang masuk surga itu karena dia dipilih dan kemudian dikasih iman. Terus orang yang ke neraka? Mereka bisa menyimpulkan bahwa orang-orang itu sejak kekekalan minus, waktu memang sudah dikutuk Allah tanpa alasan, unconditional. Dan kemudian akan menuju kesimpulan lain lagi bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan, setap, sejak kekekalan termasuk semua dosa. Dan lebih lanjut, Adam jatuh ke dalam dosa pun sudah ditetapkan. Bahkan Lucifer membangkang telah ditetapkan Allah. Lihatlah, kesimpulan yang salah itu sangat mengerikan. Maka itu berhati-hatilah. Jakarta 1 Juli 2022, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel Gebia Grafe dan Gebia Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.